Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih meneruskan kajian topik yang kemarin, yakni surah Al-Hajj ayat yang ke-26 dan beberapa ayat berikutnya. Sekarang ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-27, wa adzin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, temanya ini adalah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan oleh Allah di Baitullah di Mekah di sekitar Masjidil Haram, kemudian mendapatkan perintah untuk tidak mempersekutukan Allah, membersihkan masjid untuk orang yang tawaf, orang yang berdiri, sholat, orang yang rukuk dan sujud. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah. Ayat yang ke-27, silahkan Pak Mandra wa adzin. Ya, dibaca langsung per kata. Nggak pakai mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin, dan serulah finnasi, kepada manusia, bil haji, untuk mengerjakan haji, ya'tuka, mereka akan datangi kamu di jalan dengan berjalan kaki, wa ala kulli, dan wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap unta yang kurus. Kenapa kurus? Karena perjalanannya jauh. Yang tadinya gemuk akhirnya kurus. Sapi saya kemarin dibawa dari Banyuwangi cuma sehari semalam langsung susu. Itu baru perjalanan, padahal naik truk itu, ya kan? Apalagi ini unta dinaikin sehingga untanya kurus. Lanjut. Ya'tina, mereka datang min kulli, dari setiap fajin amiki, setiap penjuru atau jalan yang jauh. Baik, Mas Toto pelan-pelan terjemah bebasnya. Bismillah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Baik, maka terjadilah apa yang Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim. Ini ceritanya, Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk naik ke gunung Abi Qubais. Itu gunung di dekat Mekah. Lalu Nabi Ibrahim diplomasi kepada Allah. Ya Rabb, bagaimana mungkin aku menyeru, memanggil seluruh manusia dari penjuru dunia sementara suaraku adalah punya jangkauan terbatas? Nggak mungkin. Ini logikanya demikian. Nabi Ibrahim itu juga manusia, punya logika.
namun ketika dihadapkan kepada perintah Allah harus sami'na wa ata'na. Jangan dipikir, kalau dipikir itu nggak mampu. Nah, disitulah ujian iman. Ujian apa? Iman itu ujian hati, yakin apa enggak, itu aja. Nah, kadang-kadang akal itu berperan, akal manusia itu bermain. Padahal iman itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan pikiran. Ya Mas Toto ya, disinilah perangnya, perang antara iman dan pikiran. Kebanyakan manusia seperti itu perangnya. Ini kalau nggak ada dokter spesialisnya Mas Toto, wah repot ini. Dan saya jumpai banyak beberapa jamaah diskusi dengan saya, itu kadang-kadang antara iman dan akalnya, pertimbangan akalnya lebih dominan pertimbangan akalnya, akhirnya imannya kalah. Demikian juga Nabi Ibrahim, pertimbangannya suaraku kan hanya jangkauannya paling berapa puluh meter, sementara Allah memerintahkan untuk memanggil. Udahlah wahai Nabi Ibrahim, engkau yang teriak, aku nanti yang akan menyampaikan suaranya. Nah, sehingga ditakdirkan oleh Allah masih dalam tulang sulbi orang yang menjawab panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, itu nanti akan Allah takdirkan bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Dulu di TVRI tahun 90-an Mas Toto, itu biasanya kalau musim-musim menjelang haji, ya masuk bulan Dzulhijjah, kloter embarkasi Surabaya sekian-sekian, Medan sekian-sekian, Solo sekian-sekian, jemaah yang meninggal sekian-sekian, itu iklannya di TVRI itu sambil mutar di Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya anak kecil aja udah hafal, niruin labbaik Allahumma labbaik, sambil tungguin kapan bisa disono kayak gitu. Ternyata udah berangkat umroh 2 kali, alhamdulillah. Tuh, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kepenuhi panggilanmu, labbaik penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika laka labbaik, tiada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Yang penting nyaut aja. Ngaji juga seperti itu Pak Mandra, mau bisa nggak bisa, yang penting berangkat lah. Paham pinter itu kan hadiah, paham itu apa? Paham pinter hadiah. Wajibnya kan kita berangkatnya ngaji. Orang udah underestimate duluan lah, aku udah kayak gini ya sudah ya, fasoro, maka jadilah orang yang tidak tahu. Bukannya tidak tahu, tapi tidak mau tahu, maka jadilah orang-orang yang tidak tahu. Iman itu menuntut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, bukan sami'na wa tafakkarna, kami dengar dan kami pikir, bukan. Ya, itu perintahnya kan perintah. Kalau kita disuruh merenung itu tentang ciptaan Allah. Nah, ini berkenaan dengan perintah pelaksanaan. Apapun keadaannya yang namanya perwira, kalau sudah ada tugas komando, istrinya mau hamil 2 bulan, 3 bulan, bahkan 9 bulan, harus apa itu Mas Soto? Ditinggal. Itu ada dalam kedisiplinan seorang militer seperti itu. Apalagi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin, dan seterusnya. Kemudian di sini diantara tafsirnya adalah, dan diantara hikmah disyariatkannya haji adalah talaqqi aqidati tauhidillah, yakni menerima keyakinan mengesahkan Allah dengan cara melihat lil haikalil ladzi uqima lidzalik, terhadap bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berangkat haji dan umroh, seluruh manusia berbaur, mau kulit putih, merah, setengah putih, kulit sawo matang, semuanya itu berbaur menjadi satu. Itu menandakan bahwa
mengesahkan Allah. Jadi dari berbagai seluruh penjuru dunia hanya menyembah Allah, arahnya adalah arah yang satu, yakni Ka'bah Baitullah. Nah, di situ untuk menyaksikan secara langsung, sehingga di sini diberikan penjelasan hatta yarsikha makna tauhidi fin nufus, sehingga tertancap makna mengesahkan Allah di dalam jiwa. Li'anna lin nufus mailan ilal mahsusat, karena jiwa itu ada kecondongan terhadap sesuatu yang dilihat. Itu ternyata kalau kita nggak ada apa-apanya, benar Pak Mandra? Tanya aja Mas Toto, memang ada apa-apanya ketika di Mekah? Nggak ada apa-apanya, bagaikan debu. Bagaikan apa? Bagaikan debu kita. Wah, ada orang yang hebat, semuanya sama, semuanya nggak ada bedanya. Pakaiannya ketika ihram putih-putih, tidak berjahit dan segala macam. Allahu Akbar. Itu benar-benar kita nggak ada apa-apanya. Belum lagi yang ingat dosa, macam-macam lah. Di sana ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuannya lagi ibadah haji dan umroh adalah agar analisa atau kesimpulan akal itu menjadi kuat dengan jalan menyaksikan yang dilihat. Akalnya semakin kuat, terus imannya semakin bertambah. Ada orang gagak mantan intelijen, Pak, apa namanya, nggak perlu didampingi. Nanti kalau pulang gimana? Saya diceritain Pak Haji Gandhi almarhum, dan semuanya saya kira punya pengalaman lah. Itu kalau di Masjidil Haram jangan macam-macam, jangan berlaku kayak gitu. Mantan intelijen terus berangkat untuk menunaikan sholat, dan sementara pondokannya itu kan jauh, kurang lebih berapa ratus meter kan gitu. Enggak, perasaannya dia adalah orang intelijen. Ternyata muter-muter berjam-jam nggak ketemu, udah sombong duluan. Ayo, di sana itu siapa yang bikin dia bingung? Ayo, nah, itu kalau kan banyak cerita-cerita heboh itu yang di Mekah, macam-macam lah ceritanya. Itu betul-betul ditampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan songong dan lain sebagainya. Kemarin ada anak muda itu dari Banten, cukup sukses lah orangnya itu, di Cipayung, jalan ngobrol sama saya. Nah, kemudian Pak Ustadz, ketika pertama kali saya umroh itu dideketin sama orang kulit hitam yang bau keringatnya itu luar biasa katanya. Terus akhirnya saya pokoknya ntar kalau sholat saya mau menjauh darinya. Udah toleh kanan kiri, ternyata ketemu itu lagi sampai lima waktu itu. Ya Allah ya Karim, bisa kan kayak itu? Padahal udah lantai kan Masjidil Haram kan luas tuh, pindah sono pindah sini, udah toleh. Aneh bin ajaib, 5 kali sholat fardu itu dan di sampingnya terus. Ya Allah ya Karim, padahal udah ditoleh kanan kiri. Masing-masing Pak Haji Mulul kan mungkin punya cerita terhadap kawan dan jamaahnya, pasti seperti itu. Jangan suudzon, jangan apa, jangan, pokoknya gerak hati yang nggak baik udahlah, jangan. Apapun yang terjadi udah pasrah aja, pasrah aja ketika di Mekah. Nanti servisnya bisa berbalik jadi istimewa. Tapi sebaliknya kalau ini kok orang udah tinggi gede hitam berkeringat bau lagi, waduh. Nah, yang bau itu siapa bos? Yang bau itu makhluknya Allah lagi beribadah. Kira-kira tersinggung apa enggak itu Allah? Ya, tersinggung ya Baris ya. Ya Allah. Ya, silakan Pak Haji Mulkan. Ibadah haji. Pada saat itu ini dari tafsir saya, orang dari mana yang akan dia makan, dia bilang bahwasanya dia dengan suaranya kan terbatas. Betul. Nah, waktu itu kira-kira gambarannya orang dari apakah dari suatu
mana atau apa yang berbohong-bohong. Satu, yang kedua, apakah waktu itu dia udah sebagai umat Nabi Ibrahim gitu orang-orang. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Haji Mulkan menarik dan perlu untuk kita kaji. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak manusia, menyuruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Apakah yang dipanggil atau diseru oleh Nabi Ibrahim itu warga atau umatnya yang berada di sekitar Mekah atau dari mana saja? Nah, itu satu. Yang kedua adalah apa tadi Pak Haji Mulkan? Dia itu kan kalau di Al-Quran nggak bisa ini ada pasti kan. Ya. Mereka datang naik unta yang Ya. segala macam. Itu apakah dia waktu itu udah menyatakan kalimat tauhid terhadap Allah? Baik. Sudah beriman kepada Allah dan jadi Nabi Ibrahim. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua, apakah sasaran yang dipanggil itu termasuk orang yang sudah mengesahkan Allah, bertauhid, atau umatnya Nabi Ibrahim? Kurang lebih demikian maknanya. Yang pertama saya sampaikan bahwa berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berpikir, wahai Allah, aku kan punya suara terbatas, apakah jangkauan suaraku itu mampu mencapai seluruh manusia? Nah, di sini kan bahasanya itu anas, manusia. Di dalam tafsirnya itu, di dalam teks ayatnya tidak dibatasi manusia yang dekat dengan Masjidil Haram atau manusia yang ada di mana. Pokoknya bersifat umum. Ternyata makna jangkauan ayatnya adalah seluruh manusia, yakni tentunya yang beragama Islam dan mengesahkan Allah. Kemudian di dalam tafsirnya itu dijelaskan, sudahlah wahai Ibrahim, engkau tugasnya cuma memanggil, nanti suara yang keluar dari lisanmu, dari mulutmu, nanti aku yang akan menyampaikan. Maka fasoro jadilah, ya tentunya ini berkenaan dengan keimanan pula, manusia yang belum lahir di pentas bumi, yang dalam sulbinya, dalam masih dalam sulbi ayahnya, itu apabila sudah ditakdirkan, Pak Haji Mulkan menjawab labbaik Allahumma labbaik. Berarti Pak Haji Mulkan dan semuanya yang sudah menunaikan ibadah umroh itu sudah di alam arwah sana tercatat bahwa Pak Haji Mulkan dan istrinya itu adalah orang-orang yang menjawab seruan panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan berkenaan dengan keyakinan. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan keyakinan. Nanti pada hakikatnya ketika lahir di pentas dunia, ya mudah aja orang itu mencari rezeki, mengerti bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima, wajib ditunaikan bagi orang yang mampu, ya mudah aja untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau di tulang sulbi sudah banyak ngeles, itu saya mantan punya bos dulu, itu kaya bener, beli rumah 9M itu di daerah Pasar Minggu. Istrinya curhat seperti ini, Pak Ustadz, kalau bilang saya itu kan panggilnya Mas karena beda tipis umurnya, akrab sama saya. Itu istrinya hampir tiap tahun itu umroh, dan umrohnya itu VIP 10 hari terakhir. Itu lebaran di sono terus. Mas itu loh, saya ajak untuk haji nggak mau aja, itu katanya belum siap. Masya Allah, sehat, duitnya bejibun. Nah, coba bayangkan, kalau umroh wajar, ini haji tinggal mau naik pesawat apa, mau Zam-Zam model apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu padahal ya Allah, anaknya itu dulu pernah saya ajarin tuh, sekolahnya di Global Islamic School di Condet kayak gitu. Itu masing-masing anaknya 2, mobilnya juga 2. Waduh, pokoknya tajam minder lah Pak. Saya kemarin agak kecilik juga, saya tawarin sapi, malah dia punya kandang sapi. Malunya saya tawarin sapi malah punya kandang
undang kandang sapi. Iya mas, saya juga merawat sapi, ini kandang saya di daerah Jawa sono. Masya Allah, matang kan kayak gitu ya. Ya Allah ya Karim. Itu seperti itu Pak Haji Mulkan. Jadi orang kalau sudah dalam sulbinya itu menerima, ya tentunya ini kan ya bersyukurlah Pak Haji Mulkan, berarti Pak Haji Mulkan itu keturunan orang baik dan leluhurnya adalah orang baik, taat kepada Allah. Masih teringat Pak Haji Mulkan cerita ketika SD dulu tidurnya Pak Haji Mulkan di surau. Benar Pak Haji? Kalau di surau itu kira-kira senang ibadah apa enggak itu kira-kira? Senang ibadah. Nah ketika Pak Haji Mulkan pindah ke Jakarta dianugerahi rezeki oleh Allah, ya gampang aja untuk melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji. Yang satu yang bulat, yang apa? Yang bulat udah sehat, dana, waduh itu mau haji, jangankan haji plusnya 3 aja apa namanya mampu dia itu, masya Allah. Itu pertama ada mobil Lexus lah keluaran pertama itu saya diundang, mas tolong kesini, ada apa Pak? Doain apa namanya saya beli mobil, itu saya penasaran mobil apa, mobil Lexus itu, Lexus terbaru, seri terbaru, saya masuk itu yang namanya mobil Lexus itu panelnya di atas kayak pesawat aja itu, gitu. Ya udah saya doain, mau dikasih duit masa nggak mau ya berangkat aja ya kan. Nah itu mungkin umrah iya, hajinya tuh Pak Haji Mulkan. Saya itu mau ngajak mas untuk berangkat haji bareng mas, nggak mau. Ya Allah ya Karim, ada aja cerita dunia. Di dunia ada aja cerita kayak gitu. Itu tiap tahun umrohnya istrinya 10 hari terakhir dan lebaran Idul Fitri di sono itu, masya Allah, astagfirullah. Nah itu kembali kepada pertanyaan Pak Haji Mulkan. Memang orang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji, mau punya duit, belum punya duit, terus duitnya pas-pasan, ada aja jalan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Itu tanda-tandanya harus bersyukur. Kurang lebih demikian Pak Haji Mulkan. Boleh break dulu, saya minum Pak Hamzah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nawarin sapi malah yang ditawarin punya kandang sapi. Malu. Alhamdulillah dapat malu kan kayak gitu, nggak apa-apa lah ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Mas Toto sekarang liyashhadu liyashhadu ayat 28. Bismillah. Liyashhadu, supaya mereka melihat manafi'a, manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi. Lahum, bagi mereka. Stop. Jadi agar orang yang menunaikan ibadah haji itu bisa menyaksikan manfaat haji itu apa sih? Manfaat haji ternyata itu nanti dengan ini programnya Allah. Programnya siapa? Programnya Allah. Seandainya nggak ada teknologi, tetap programnya Allah itu pasti akan sukses untuk mengatur kestabilan dunia. Jadi dengan adanya ibadah haji itu nanti dari misalnya dari Maroko potensi sumber dalamnya apa, alamnya apa, terus Indonesia apa, akan terjadi potensi barter. Benar apa enggak itu? Perdagangan dan lain sebagainya, ya kan? Oh saya punya ini, itu manfaat duniawinya seperti itu. Apalagi bangsa pedagang-pedagang Pakistan itu paling pintar bahasa Indonesia. Ayo ting ting, ayo ting ting, ayo ting ting. Sekian real karena gitu ya Allah. Tuh, manfaat duniawi dan ukhrawi. Yang ngatur itu lanjut wayazkurusna ma'wa, dan mereka menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan zikirlah, lanjut. Fi ayami, di dalam hari-hari,
maklumatin, yang diketahui hari-hari ibadah haji. Jadi ibadah haji itu waktu tempatnya ditentukan, nggak bisa dirubah-rubah. Lanjut. Ala atas penyembelihan ma apa yang razaqahum Allah rezekikan kepada mereka, min dari bahimatil an'am, binatang ternak, unta, sapi dan kambing. Baik, ternak itu adalah hewan yang berkaki 4 dan jinak. Nah itu, kalau rusa itu termasuk jinak apa liar itu? Iya. Anak-anak jangan berisik. Nah, itu yang diternak, yang namanya diternak itu dirawat. Kambing, domba, sapi, onta. Selain dari itu, bukan hewan ternak. Itu yang sah untuk dikorbankan demikian dan harus disembelih. Lanjut. Fakulu, maka makanlah kalian, minha darinya. Stop. Kata minha itu mempunyai arti sebagian dari hewan ternak. Lanjut. Wa'at'imu, dan berilah makan al-ba'isa, orang yang sengsara, al-fakir, dan fakir. Baik, jadi kurban itu idealnya minimal Pak Haji Mulkan kurban. Nah besok sunnahnya itu mencicipi dari sapi atau hewan kurban yang disembelih. Itu sunnahnya demikian. Jadi kata Imam Syafi'i, sepertiga kalau kita butuh untuk keluarganya, terus 2/3 adalah untuk fakir miskin. Kalau hanya sekedar untuk nyicipi, wah itu lebih baik, tapi jangan sampai nggak makan, karena agar berkahnya di situ ambil. Nah kalau separuh ya keterlaluan, itu namanya beli untuk sendiri. Itu yang namanya kurban ya harus untuk orang lain. Makanya panitia itu di mana-mana ini yang kurban minta apa? Nah, itu biasanya kalau kambing kaki belakang kayak gitu. Terus kalau sapi ininya, ya itu karena berdasarkan ayat ini, fakulu minha, maka makanlah oleh kalian sebagian dari hewan kurban, wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah oleh kalian untuk makan orang-orang yang sengsara, al-fakir, lagi sangat butuh. Berarti tahun ini korban paling istimewa. Kenapa? Karena lagi turun, yang nungguin banyak, kurbannya dikit. Ya Mas Roto ya, wa at'imul ba'isal fakir. Ini kita doakan Pak Hamzah dan panitia, karena beliau biasanya Pak Hamzah yang paling sibuk itu untuk mengkondisikan hewan-hewan kurban. Ini malamnya tolong staminanya dijaga Pak Hamzah, karena besok itu pemotongan itu membutuhkan tenaga. Siapa Hamzah ya? Wah itu jagoannya itu. Kalau untuk nyeset kambing di video ini ada Pak Hamzah, itu ahlinya. Cat pakai tangan kiri itu. Wah alhamdulillahirabbil alamin. Mas Toto kalau ingin diklat pendidikan kilat sama Pak Hamzah, itu kursus nguliti kambing itu, sambil di videoin besok itu ilmu itu ya. Alhamdulillah. Lanjut Mas Toto. Sumaliyakhu, kemudian hendaklah mereka menghilangkan tafasahum, kotoran mereka, seperti memotong kuku dan rambut. Stop. Jadi di sini itu setelah menunaikan ibadah haji rampung, setelah tawaf ifadah adalah tahallul. Tahallul itu berarti halal yang tadinya ini nggak boleh, mau ke minyak wangi nggak boleh, dihalalkan. Nah, motong kotoran, kukunya yang panjang-panjang itu dipotongin, rambutnya dirapiin. Nah, bagi yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong anggota badannya, yakni rambut. Kukunya ditahan dulu sampai nanti ketika
hewannya disembelih baru dipotong. Tujuannya adalah liyakunaka minal ajza yaumal qiyamah, agar anggota badannya itu sempurna, atau kata para ulama tasbihan lil muhrim, untuk menyerupai orang yang lagi beribadah haji. Jadi Mas Toto atau siapapun yang berkurban pada tahun ini, hendaknya ketika sudah niat berkurban, udah dibeli dul, maka tahan, jangan potong kuku. Tujuannya adalah biar mirip dengan orang yang lagi menunaikan ibadah haji. Hukumnya sunnah. Lanjut. Wal yufu, dan hendaklah mereka memenuhi nuzurahum, nazar-nazar mereka, sembahan dan pengorbanan. Jadi ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah itu tanpa diembel-embeli dengan nazar. Kalau nazar berarti wajib, harus ditunaikan. Kalau kurban wajib yang nazar, si pekurban itu tidak boleh makan sedikit pun dari yang dikurbankan. Nah, kalau kurban sunnah malah dianjurkan. Tapi kalau misalnya nih Mas Toto, kalau anakku besok sebelum ini naik semester dalam keadaan baik, aku bernazar akan berkurban misalnya, berarti kurbannya sifatnya wajib, dan Mas Toto nggak boleh makan. Tuh, lanjut. Waliyatawafu, dan hendaklah mereka bertawaf, tawaf ifadah, bil baiti, di rumah, al-atiq, yang tua atau Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu dinamakan al-baitil atiq? Atiq itu maknanya macam-macam, yakni satu, tua, bahasa Jawanya itu kuno, karena memang rumah pertama yang dibangun, bangunan pertama di muka bumi ini adalah Ka'bah. Tidak ada bangunan yang lebih tua daripada Ka'bah. Kalau di bumi namanya Baitillah, Baitul Haram. Kalau di langit Baitul Ma'mur. Baitul apa? Baitul Ma'mur. Itu ada dalam surah, silahkan dibuka surah apa namanya, ini surah, ya Allah, itu surah yang kedua, juz 27, juz 20. Ya Allah ya Karim, itu surah Al-Qamar. Surah apa? Surah Al-Qamar itu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Halaman 523. Halaman 523, surah At-Tur. Surah apa? At-Tur 523. Baik, kita baca sama-sama, cuman pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi wa kitabim mastur. Wat-turi wa kitabim mastur. Fi raqqin manshur. Fi raqqin manshur. Wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur. Langsung diartikan Mas Toto. Wal baitil ma'mur, berkata dari awal. Enggak, ayat 4 aja. Wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur, dan demi bait al-ma'mur, tempat di langit ketujuh yang tiap hari didatangi 70.000 malaikat. Jadi kalau di bumi ini namanya Baitullah Ka'bah, kalau di langit Baitil
makmur yang dikelilingi ditawafi oleh 70.000 malaikat. Itu namanya wal yatawafu bil baitil atiq. Ini kalau nanti diteliti dengan geografis, terus ahli kalau ahli angkasa apa namanya, astronot dan lain sebagainya, itu nanti entah tahun berapa pasti ada terungkap itu, nyambungnya itu pasti terungkap. Kira-kira sekarang mukjizat Al-Quran baru berapa persen ini terungkap ini? Hanya beberapa persen. Nanti kalau sudah terungkap semua, berarti dekat kiamat. Berarti sekarang masih jauh apa enggak ini Mas? Masih jauh karena mukjizat Al-Quran belum terungkap banyak. Tenang aja Mas Soso, ya kan? Kalau ingin nikah lagi ya nggak apa-apa, masih jauh itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.